Lamborghini selalu dicirikan dengan sebuah mobil berperforma tinggi yang menjadi buruan orang berduit dunia. Namun jauh ke belakang, perusahaan asal Italia itu menyimpan sejumlah cerita yang menarik. Ferruccio Lamborghini muda tidak tertarik dengan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Dia lebih tertarik dengan mesin-mesin yang digunakan orang tuanya seperti traktor. Atas izin orang tuanya, dia didaftarkan di sekolah teknik di Bologna. Pada tahun 1943 Lamborghini mendaftarkan diri sebagai mekanik di Angkatan Udara Italia saat Perang Dunia Kedua dan dia ditugaskan di Kepulauan Rhodes. Lamborghini sempat ditahan oleh tentara Inggris saat mereka mengambil alih Kepulauan Rhodes, tapi kemudian tidak lama dibebaskan. Akhirnya Ferruccio kembali ke kampung halamannya lalu dia memutuskan membuat traktor untuk para petani. Akhirnya Ferruccio menikah, tapi sayangnya istri tercintanya meninggal di tahun 1947 ketika melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Antonio. Lalu setelah Perang Dunia Kedua selesai, Lamborghini kemudian membuka bengkel pertamanya di Pieve di kota Cento. Ferruccio yang sudah tersohor sebagai mekanik handal di Angkatan Udara Italia memproduksi traktor yang bahan bakunya berasal dari peralatan militer bekas. Dan tidak disangka, bisnisnya pun makin pesat dan kemudian Ferruccio melakukan ekspansi ke sektor infrastruktur peralatan pemanas dan pendingin. Bahkan Ferruccio sempat terkenal sebagai salah satu pria terkaya di Italia pada saat itu. Dia menghabiskan uangnya untuk membeli berbagai macam mobil sport karena passionnya terhadap otomotif. Dan di tahun 1960, Ferruccio membeli sebuah Ferrari 250 GT, tapi ternyata mobil yang dia beli tersebut bermasalah pada koplingnya dan mesinnya terlalu berisi terutama pada gearboxnya. Karena merasa tidak nyaman dengan mobil sport Ferrari yang dia beli, Ferruccio berinisiatif langsung komplain ke pemiliknya Enzo Ferrari. Tapi Enzo Ferrari kelihatannya gak peduli dengan komplain yang dibuat Ferruccio malah balik mencibir Lamborghini. Bukan jawaban yang dia dapatkan, Enzo Ferrari justru melempar komentar yang bikin Ferruccio Lamborghini tersinggung dan sakit hati. Ferrari mengatakan ke Ferruccio, masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Yang parahnya lagi, Ferrari juga melontarkan ucapan pedas dengan nyuruh Lamborghini ngurusin traktornya aja. Karena merasa dihina, Lamborghini bersumpah untuk menciptakan kendaraan yang bakal mematahkan pesona Ferrari. Lamborghini akhirnya memproduksi mobil sportnya sendiri untuk menyaingi Ferrari. Di 30 Oktober 1963 lahirlah Automobili Lamborghini. Lamborghini yang mulai serius menggarap mobil, memanfaatkan sebuah kota kecil bernama San Agta sebagai basis produksi mobil-mobilnya. Di masa awal, mantan karyawan Ferrari, Giotto Bizzarini, Franco Scaglione, dan Gianpaolo Dallara diajak ikut bergabung ke perusahaan Lamborghini. Tugas 3 orang mantan pekerja Ferrari itu membuat supercar GT mewah dan kuat yang mampu mencapai kecepatan 241 km per jam. Akhirnya, pabrikan mobil yang diberi nama yang sama dengan nama pendirinya berhasil membuat Lamborghini 350 GT dan melakukan debut di publik pertamanya, pada Maret 1964 di Genoa Auto Show. Tidak seperti Ferrari yang wajib mengikuti Formula One, Lamborghini sendiri cuma jadi supplier mesin mobil F1 di musim 1989 sampai dengan 1993 untuk tim Lotus, Minardi, Ligier, Modena La Rousse. Krisis finansial global di tahun 1971 terbukti jadi hantaman besar untuk Lamborghini. Usaha traktornya mulai kehilangan pelanggan, dan di tahun 1972 Lamborghini terpaksa menjual usaha traktornya untuk menutup kerugian yang dia alami. Dan di tahun yang sama Lamborghini juga terpaksa menjual lebih dari setengah perusahaannya kepada temannya. Setelah itu Ferruccio Lamborghini yang dulunya jadi pemilik perusahaan akhirnya tidak lagi punya kendali terhadap perusahaan mobil yang dia dirikan. Lalu pada krisis minyak tahun 1973 yang memaksa pemerintah Italia menaikkan harga BBM. Menyebabkan banyak orang kehilangan ketertarikan terhadap mobil sport mahal dan mulai mencari mobil ekonomi yang lebih murah, sementara Automobili Lamborghini tidak memproduksi mobil yang seperti pasar inginkan. Pada tahun 1974, Ferruccio Lamborghini kembali menjual sisa-sisa aset yang dia miliki dan memilih untuk pensiun, dan sisa hidupnya dihabiskan tinggal di sebuah perumahan di Italia. Ferruccio Lamborghini akhirnya tutup usia pada 20 Februari 1993 karena serangan jantung di rumah sakit Silvestrini di Italia dengan meninggalkan 2 anak dari 3 istri yang dia nikahi. Tapi, kepergian Ferruccio Lamborghini tidak menghentikan Automobili Lamborghini untuk terus memproduksi mobil sport sampai sekarang.
Lamborghini yang beberapa kali sempat hampir gulung tikar. Akhirnya di tahun 1998, nasib Lamborghini terselamatkan setelah dibeli oleh Volkswagen Group. Dan setelah dibeli oleh VW Group, Lamborghini tetap mempertahankan nilai-nilai sebuah karya seni di mobil buatan mereka. Pembuatan mobil, mulai dari pengecatan, pembuatan bodi, perakitan mesin, instalasi kabel, pembuatan interior, dan sebagainya, masih mengandalkan tangan terampil karyawan mereka. Dan hampir sebagian besar nama-nama mobil Lamborghini diambil dari nama-nama banteng. Karena diketahui Ferruccio Lamborghini memang terlahir berzodiak Taurus. Jadi, bukan sebuah kebetulan kalau mobil-mobil buatan Lamborghini selalu menggunakan nama-nama banteng untuk jajaran supercar mereka. Dan berikut sejarah deretan supercar buatan Lamborghini dari masa ke masa. Era 1963 sampai 1972. Pada tahun 1963, Ferruccio Lamborghini mendirikan Lamborghini Automobili SPA di Sant'Agata Bologna, Italia. Pada tahun 1964, Lamborghini meluncurkan produk pertamanya, Lamborghini 350 GTV, yang diikuti oleh Lamborghini 350 GT pada tahun 1966. Era 1972 sampai 1982. Pada tahun 1972, Lamborghini meluncurkan Miura, yang jadi salah satu mobil sport terkenal di dunia kala itu. Dengan mesin V12 yang mampu mencapai kecepatan hingga 280 km per jam. Selain itu, Lamborghini juga meluncurkan model-model lain seperti Countach dan Huracan. Era 1982 sampai 1992. Pada tahun 1982, Lamborghini meluncurkan model barunya, Jalpa. Walaupun gak sepopuler Miura atau Countach, Lamborghini Jalpa tetap jadi salah satu mobil Lamborghini yang sangat diinginkan para sultan di zaman itu. Selain itu, Lamborghini juga meluncurkan model-model lain seperti LM002 dan Diablo. Era 1992 sampai 2002. Pada tahun 1992, Lamborghini meluncurkan model barunya, Diablo. Diablo menampilkan desain supercar yang mencolok dan performa yang luar biasa. Dengan mesin V12 Diablo mampu mencapai kecepatan hingga 325 km per jam. Era 2002 sampai 2012. Pada tahun 2002, Lamborghini meluncurkan model baru supercar mereka bernama Murcielago. Selain itu, Lamborghini juga meluncurkan model-model lain seperti Gallardo dan Reventon. Era 2012 sampai sekarang. Pada tahun 2012, Lamborghini meluncurkan supercar bernama Aventador. Selain itu, Lamborghini juga meluncurkan model-model lain seperti Huracan dan Urus. Dan salah satu produk Lamborghini yang paling langka yaitu Lamborghini Veneno, mobil Lamborghini paling langka yang pernah mereka produksi. Veneno cuma tersedia dalam jumlah yang terbatas yaitu hanya 9 unit di seluruh dunia. Veneno dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-50 Lamborghini pada tahun 2013. Veneno dibangun di atas platform Aventador dan dilengkapi dengan mesin 6,5 liter V12 yang menghasilkan 740 horsepower. Veneno bisa melesat dengan kecepatan maksimum 354 km per jam dan mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,8 detik. Desain Veneno sangat futuristik dan agresif, dengan bodi yang terbuat dari bahan karbon fiber. Mobil ini juga dilengkapi dengan suspensi yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pengemudi, sistem pengereman yang canggih, dan sistem keamanan yang mutakhir. Harga Veneno saat diluncurkan sekitar $4 juta Amerika Serikat atau seharga 60 miliar rupiah. Tapi sekarang harganya jauh lebih mahal lagi karena jumlah unit yang sangat terbatas dan permintaan yang sangat tinggi dari para kolektor mobil mewah. Secara keseluruhan, Lamborghini Veneno adalah salah satu mobil paling langka dan eksklusif yang pernah Lamborghini produksi dengan desain yang unik dan performa yang luar biasa. Veneno adalah sebuah karya seni yang indah dari Lamborghini dan jadi impian bagi setiap pecinta mobil mewah super cepat. Selain itu juga, di tahun 2016 Lamborghini juga menelurkan supercar bernama Centenario. Supercar besutan Lamborghini ini ultra eksklusif karena cuma ada hanya 40 unit yang mereka produksi, dengan 20 unit berjenis coupe dan 20 lainnya bertipe roadster. Dibekali tubuh ringan berbahan gloss carbon fiber, sasis carbon fiber monokok milik Aventador SV, racikan desain luar nan kompleks dengan besutan mesin V12 bertenaga 770 horsepower, baik dari sisi aerodinamika ataupun performa, Lamborghini Centenario tidak diragukan lagi kehebatannya. Lamborghini
Centenario sengaja dibuat khusus untuk merayakan ulang tahun ke-100 Ferruccio Lamborghini, dan supercar ini langsung ludes terjual sebelum diluncurkan.